warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang dirahmati Allah. Berjumpa dengan saya Zahro sebagai host dalam acara Ngopi Asik di Desa Tunjungan. Saat ini saya sedang bersama para petani, pembudidaya dan juga pengelola Desa Tanaman Hias dan juga Edukasi. Saat ini saya sedang bersama para bapak-bapak dan juga para mas-mas. Selamat malam. Selamat. Sehat ya. Sehat. Sambil ngopi-ngopi kita mau ngobrol nih ya. Boleh. Oke. Tahun 2022 Desa Tunjungan dinobatkan sebagai Desa Wisata Tanaman Hias dan juga Edukasi. Nah, bagaimana sih Desa Tunjungan ini bisa dinobatkan sebagai Desa Wisata dan juga Edukasi? Langsung aja kita tanya ke para narasumber. Nah, di sini pertanyaan pertama itu bagaimana Desa Tunjungan ini kok bisa sih dinobatkan sebagai Desa Wisata Tanaman Hias dan juga Edukasi? Ya, perkenalkan saya Ihsanuddin sebagai pengelola Desa Wisata dan Edukasi Tunjungan. Itu diawali dari sebuah cerita, dari sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Tadi diawali dengan petani biasa, tanaman hias dengan bermacam-macam tanaman hias. Tidak cuma satu, tapi beberapa, semua jenis yang ada di masyarakat itu memang pada awalnya ditanam di Tunjungan. Nah, dari itu ternyata tidak terlalu membanggakan, istilahnya tidak terlalu bisa dikenal oleh masyarakat. Maka ketika itu kami punya angan-angan bagaimana Tunjungan itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, dengan dikenalnya masyarakat otomatis tanaman itu harus banyak. Nah, maka diputuskanlah setelah kita bermusyawarah bagaimana kita Tunjungan itu menanam jangan banyak-banyak. Jadi cuma satu, tapi difokuskan satu, tapi kita ambil yang bougainville. Nah, ternyata setelah kami dengan musyawarah praktek semua menanam bougainville, itu ternyata kami bisa mendunia, menasional, sampai dikenal di seluruh Indonesia. Nah, itu awal dari sebuah cerita kenapa kok Tunjungan itu dikenal dengan bougainville, itu seperti itu. Jadi akhirnya dengan satu fokus otomatis kita dikenal. Nah, dengan adanya dikenal itu otomatis juga dikenal di pemerintahan. Nah, di pemerintahan terutama di Kecamatan Ngombol itu kan akhirnya Desa Tunjungan dipromosikan. Bagaimana kalau Tunjungan itu dipromosikan menjadi desa wisata, dinaikkan tahtanya. Yang kemarin sebagai petani, keberhasilannya akhirnya dinaikkan menjadi bagaimana Tunjungan itu bisa menjadi desa wisata yang akhirnya memberi umpan balik masyarakat dengan adanya bunga itu bisa mendatangkan rezeki. Nah, ternyata setelah diperhatikan seperti itu bisa dengan istilahnya kita mengajukan, akhirnya ditinjau dan akhirnya berhasil. Kami dinobatkan menjadi Desa Wisata Bunga dan Edukasi. Oke, jadi kan kalau tanaman hias itu kan macam-macam ya Pak, Iya. Mas ya. Iya. Tapi karena fokus pada satu tanaman yaitu bougainville, itu menjadi kunci keberhasilan Desa Tunjungan itu bisa menjadi desa wisata dan juga edukasi. Luar biasa ya. Selanjutnya kesulitan apa sih dalam mengelola budidaya tanaman hias ini dan juga mengembangkannya, itu kesulitan apa saja yang dirasakan oleh para petani? Baik, perkenalan dulu, nama saya Fajar. Mungkin di sini saya sebagai khususnya mungkin di fokus untuk bertani ya, bukan di online, karena kalau untuk pemasaran online mungkin udah banyak teman-teman di sini yang udah mencapai istilahnya ya, seluruh Indonesia. Kalau saya fokus bertani. Jadi kalau untuk kesulitan itu sebenarnya bougainville itu mudah, nggak begitu sulit. Hanya memang karena kalau bougainville itu kesulitannya di musim penghujan ya. Karena kalau musim penghujan itu biasanya bougainville kan tanaman tropis. Jadi kalau musim hujan itu biasanya rontok.
Nah, jadi kalau dulu waktu pas belum istilahnya belum begitu paham tentang bougainville, teman-teman kalau musim penghujan itu biasanya lesu kalau produksi bougainville karena pasti banyak yang rusak. Setelah seiring berjalannya waktu, paham tentang apa yang tentang karakter bunga tersebut, jadi setiap musim penghujan sekarang udah bisa produksi karena udah ada greenhouse. Masing-masing tempat itu udah banyak lah. Mungkin di sini ada sekitar berapa ya, Pak? Ada sekitar 20-an ya? Iya, ada. Ada sekitar 20-an greenhouse. Nah, itu rumah bunga. bunga istilahnya untuk mengatasi di musim penghujan biar bunganya tetap berbunga terus tidak rontok, tidak rusak istilahnya. Itu kesulitan pertama. Kalau kesulitan yang lain mungkin dari segi sambung ya. Kalau sambung itu sebenarnya juga nggak sulit karena sambung itu bisa diakali sekarang itu, nggak harus. Kalau dulu mungkin bisa dengan paling kita mengenalnya juga sambung batang yang masih muda, sekarang batang yang tua sisip pun udah bisa lah karena sekarang udah nggak pakai sungkup juga udah bisa hidup. Kalau kesulitannya mungkin di situ, tapi sekarang udah ada solusinya. Jadi makin ke depan ini makin mudah lah istilahnya seperti itu. Ya, berarti dari kesulitan-kesulitan tadi itu malah menjadi tantangan ya bagi para petani untuk semakin kreativitas dalam menanam dan juga membudidayakan bunga tersebut. Nah, itu kan tadi kalau kesulitan dalam merawat ya Mas, tapi kalau kesulitan dalam mengajak budidaya tanaman hias bougainville itu bagaimana sih untuk mengajak para warga desa itu untuk ikut andil dalam desa wisata ini? Jadi gini, awalnya itu kalau di Desa Tunjungan itu hanya segelintir orang, mungkin diawali dari Bapak Iksan dulu, kemudian ada senior kita itu Mas Dani, juga Mas Handoyo, itu baru 3 orang, 4 orang mungkin sama Pak Yoko ya Pak. Iya. Awalnya cuman itu. Nah, dulu awalnya ceritanya itu mungkin generasi setelah 4 orang tersebut ada saya, ada Mas Prapto, terus 2 orang ya Mas ya, cuman saya sama jenengan ya. Nah, tapi itu dulu saya cuman buruh, jadi buruh di tempat Pak Iksan belajar nyambung. Awal mulanya di situ, jadi belajar dulu nyambung. Setelah nyambung dirasa bisa, mulai tertarik. Ternyata asik juga setelah setiap malam pegang, ternyata budidaya tanaman hias itu asik. Jadi nambah lagi. Nah, akhirnya setelah bisa dan tahu penjualannya, nah mulai mungkin teman-teman banyak yang ikut. Jadi kayak Mas Anto, terus Mas Agus, Mas Pras juga itu mulai tertarik. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas gitu loh. Jadi kesulitan ketika awal mengajak. Memang pertama awal itu cuma saya stop. Nah, itu jangka lama. Memang berjuang itu lama. Itu mengajak kepada orang lain yang statusnya Tunjungan itu adalah sebagai petani sawah, itu untuk dibalikkan menjadi seorang pedagang ini memang sulit sekali. Jadi sampai mengajak, sampai bagaimana meyakinkan ke teman-teman itu memang sulit. Nah, itu setelah kami praktekkan ada 2, 3, 4 sampai 10. Nah, ternyata kesulitan itu ada celah untuk istilahnya mengembangkan warga itu rame-rame ikut. Nah, ternyata dari kesulitan itu justru malah dari pemerintahan desa itu memberikan solusi, yaitu dengan memberikan pelatihan. Nah, pada waktu itu ada pelatihan di desa. Nah, setelah pelatihan di desa kan otomatis warga dikumpulkan, diberi motivasi bagaimana kembang itu bisa menghasilkan uang itu. Nah, itu kan meyakinkan di situ. Jadi sebelum adanya pelatihan memang ada kebingungan, nanam kembang apa bisa untuk mencari uang. Nah, masalahnya kan kebiasaan yang dulu kan biasanya ya wis jenenge tani lah, kita buruh dapat uang, kita nanam dapat uang, kita panen dapat lah. Tapi
begitu kita teman-teman disuruh untuk membuat tanaman hias, itu pikirannya belum sampai wong tanaman hias kok bisa untuk makan kan. Nah itu kesulitan memang di situ awal-awal, yang paling penting itu di situ. Oh payu kita di desa yang jauh dari kota itu. Nah, ternyata apa dengan istilahnya zaman kan juga berubah, termasuk sekarang bisa istilahnya bisa menjadi home itu kan karena apa? Karena kita mengikuti zaman. Nah, itu zaman perdagangan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu kan kita mengikuti zaman. Kalau zaman dulu kan kita offline. Nah, yang penting kita bagaimana meyakinkan bakul untuk datang. Tapi kalau sekarang beda lagi. Cuma di rumah kita upload, kita live itu sudah cukup. Sudah semua menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia itu. Nah, itu sampai sekarang sampai segitu. Tapi di awal memang kami sulit. Jadi untuk pemasaran terutama kami harus silaturahim ke bakul-bakul Purworejo, Jogja, Bumen, mencari jalan bagaimana tunjungan itu bisa terjual bunganya. Itu awalnya itu memang sulit. Jadi kita harus silaturahim, benar-benar silaturahim, mengenalkan, mengajak, ayo mas kita datang ke tunjungan banyak itu awal-awal memang seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah beda karena kita juga mengikuti zaman IT ya seperti ini. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman ya yakin kita akan terbelakang. Sebagai contoh sekarang itu yang offline itu paling 1% nggak ada. Jadi yang 90% adalah online. Itu kalau zaman sekarang gitu loh. Nanti kita ya memang mengikuti. Akhirnya dengan mengikuti zaman ya kita semua digampangkan. Nah, itu pengalaman. Mungkin ada pengalaman yang menggelitik. Nah itu seperti Pak Tas ini. Itu juga dulu nggak percaya untuk apalah kembang mau kena dipangan, engko bojo kuat mangan apa umpamane. Coba cerita, Mas. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Prastio. Ya pertama emang aku nggak percaya apa bisa buat makan gitu. Diajak teman-teman ayo bikin bunga, belum mau. Akhirnya pengen coba belajar dulu mati, singkirkan dulu, coba lagi, wah jadi, ternyata asik, nyambung lagi, hidup, wah ternyata ada hasilnya ya. Jadi ya terus bikin terus wah sampai sekarang ini. Jadi kecanduan sekarang. Iya. Sampai nambah momongan kok. Ya alhamdulillah. Kamu tercandu-candu ya. Emang dulu wah emang susah emang. Tapi kalau ada maunya dan niatnya bisa. Tapi kalau di dunia ini enggak coba ya enggak mungkin bisa. Nah, itu yang jelas gini, yang jelas di Tunjungan itu kenapa kok bisa menjadi orang banyak. Itu memang ya semua dari cerita awal saya mengajak kepada orang lain. Otomatis orang lain itu akan saya support untuk mengajak kepada orang lain lagi dan seterusnya. Jadi yang mungkin yang setelah 7 itu yang mengajak bukan saya, tapi orang itu gitu loh. Jadi istilahnya amal jariah lah, istilahnya hasil amal jariah bareng-bareng. Saya mengajak bisa mungkin 7 orang, tapi akhirnya 7 orang itu mengajak yang lainnya, dan seperti itu sampai pergerakan sampai detik ini Tunjungan itu ada 27 petani. Itu semua dari kawan-kawan yang berhasil mengajak gitu loh. Jadi contoh dari awal itu saya mengajak itu sampai bagaimana tanaman hias itu bisa terjual. Jadi saya suruh menjadi petani. Akhirnya banyak, akhirnya saya mencari link. Setelah itu saya suruh untuk membeli bunganya itu dulu gitu loh. Jadi sampai segitunya. Maka ketika itu saya lakukan dan yang saya
yang saya ajak kok seperti itu, maka dia juga melakukan seperti saya sendiri. Nah akhirnya contoh Pak Fajar itu juga mengajak orang lain tanpa saya suruh, otomatis dia mengajak orang lain karena juga hasil dari ajakan saya, umpamanya contohnya seperti itu. Nah itu di tunjungan seperti itu. Tadi sosialnya masih kental sekali kekeluargaannya gitu. Kenapa kok tunjungan bisa seperti itu gitu. Karena ya itu saling mengajak, saling memberi. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas kan, sebaik-baik orang yang bermanfaat. Setidaknya dengan kita mengajak, maka kita sendiri juga akan ada bagiannya sendiri. Ya mungkin. Baik, berarti perjalanan yang cukup panjang dan penuh perjuangan ya, mas-mas semuanya di sini, yang awalnya cuma hanya beberapa orang, kemudian mengajak satu sama lain, sehingga untuk saat ini di Desa Tunjungan itu sudah banyak para petani dari tanaman hias bougainville ini. Nah, selanjutnya itu saya penasaran sih, kan tadi katanya kalau jualan offline itu sudah tidak zaman ya. Nah, bagaimana sih para petani Desa Tunjungan ini menjualkan tanaman hias ini kepada para konsumen? Marketingnya itu seperti apa sih gitu? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu, nama saya Mudianto, owner dari Blessing Flower Purworejo. Ini yang dikatakan itu sebenarnya kita membangun siklus. Ya. Karena ada yang dinamakan itu simbiosis mutualisme. Ya, jadi kita saling menguntungkan. Kita membangun siklus dari situ. Adanya permintaan barang, pasti dari penjual itu mencari stok barang. Nah, makanya kita membentuk siklus simbiosis mutualisme itu dari petani dan penjual, dari petani dan pengonline. Ya, itu akan kemudian saling ketergantungan, saling keterkaitan. Petani membutuhkan pengonline. Untuk pengonline atau penjualan online itu juga membutuhkan petani. Jadi terjadinya siklus seperti itu. Untuk marketingnya sendiri, untuk penjualan kita sendiri sudah kita menjangkau banyak ya Mas Agus ya. Betul sekali. Ya, kita di desa itu khususnya di Bougainville itu untuk penjualan itu ada saya juga dengan Mas Agus. Kita menjangkau banyak sekali. Dari platform media sosial kita menjangkau, ada di Instagram, ada di TikTok juga ada, di Shopee juga ada. Itu banyak sekali. Mulai dari Facebook, mulai dari pembuatan konten sampai nanti berjualan live, kita juga aktif di situ ya Mas Agus ya. Mungkin untuk pengalamannya nanti Mas Agus nanti juga akan membagikan pengalamannya, khususnya nanti di TikTok nanti Mas Agus. Kalau untuk saya sendiri itu khusus pembuatan konten sebenarnya. Jadi konsumsi konten setiap hari. Kenapa di penjualan online itu yang paling kita titikkan itu personal branding. Jadi bagaimana cara kita mengelola toko kita, memperkenalkan toko kita ke konsumen ya. Karena untuk penjualan online kita sudah se-Indonesia, jadi bagaimana cara kita menjangkau sebanyak-banyaknya konsumen. Salah satu cara yang paling efektif itu di zaman sekarang itu adalah konten kreator, ataupun bahasanya itu membuat konten yang menarik agar orang suka. Ketika sudah suka, ya ibarat kata kita meracuni orang lah. Kalau sudah suka dengan apa yang kita iklankan, nanti akan membeli. Kurang lebih seperti itu, dengan pembuatan konten setiap hari, mengikuti tren yang sedang berjalan sekarang apa, kemudian kita buat konten. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti untuk teknik penjualan di TikTok sendiri nanti akan langsung disampaikan sama Mas Agus. Kurang lebih segitu. Bagaimana Mas Agus terkait dengan penjualan tanaman hias bougainville melalui media sosial ya, atau platform? Oke, ya sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Mas Agus Setiawan, owner dari Agus Flower Purworejo. Ya. Di sini yang pertama untuk kesulitan dulu ya. Karena nggak mungkin ya semua kesenangan itu berawal dari kesenangan, kan nggak mungkin, mesti dari kesulitan dulu. Untuk pertama jualan online itu kesulitannya cuma di cara kita untuk mengutarakan atau memberitahu para pembeli untuk membeli di toko kita. Seperti yang dibicarakan Mas Mudianto tadi, sering-sering membuat konten. Nah itu perlu.
Jadi kalau kita nggak membuat konten, orang lain mau tahu bagaimana? Kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus membuat konten dulu. Kita tunjukkan dulu produk kita. Kita berikan dulu konsumsi yang baik untuk orang-orang banyak. Nah, habis itu baru kita bisa merasakan itu hasilnya. Kalau nggak seperti itu nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin bisa jualan kita laku di online. Mungkin kesulitannya cuma itu. Terus ya mungkin cuma itu kesulitannya. Yang jelas bagaimana cara kita menarik konsumen ya Mas ya. Bagaimana cara kita menarik konsumen. Yang jelas seperti itu. Yang moto yang kita tanamkan dari dulu itu khususnya untuk penjualan online itu bukan bagaimana cara kita menjual sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana cara kita memberikan kenangan. Yang jelas seperti itu, memberikan kenangan untuk para konsumen supaya nanti berbelanja lagi, beli lagi. Yang kita jual itu bukan bibit, tapi yang kita jual itu kepercayaan untuk konsumen. Seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya perjalanan dari para petani di Desa Tunjungan yang awalnya hanya segelintir orang menjadi banyak petani, dari yang awalnya ikut-ikut menjadi mengajak yang lain. Nah, bagaimana sih hasil dari perjuangan yang selama ini telah ditekuni para petani Desa Tunjungan, komitmen, konsisten dan juga kerjasama yang sudah dilampaui? Apa hasil yang saat ini dirasakan khususnya untuk warga Desa Tunjungan tersebut? Ya begini, jadi untuk hasil itu memang luar biasa. Jadi kalau dulu sebelum ada tanaman hias itu orang kebanyakan remaja itu setelah sekolah SMA itu pasti Jakarta merantau pasti merantau itu. Tapi sekarang sangat istilahnya mengurangi sekali. Jadi mengurangi, malah ada yang Jakarta pulang untuk mengembangkan tanaman hias. Nah itu dari segi itu. Jadi dari segi ekonomi memang sangat membantu sekali. Jadi otomatis justru malah sebagian besar yang di tanaman hias itu malah fokus artinya bisa mengalahkan segala-galanya. Jadi dengan tanaman hias sudah cukup untuk kehidupan, malah bisa kekeluargaan dalam keluarga tercukupi, bisa dikembangkan, bisa membeli aset dan sebagainya. Nah itu hasil dari tanaman hias itu. Karena dengan tanaman hias kan berarti kita itu menjadi petani yang modern, yang istilahnya seperti pedagang lah. Pedagang kan mencari keuntungan itu kan cepat daripada seorang petani. Jadi ya plus memang ada sebagai petani padi itu ya tenang kehidupannya, karena tapi setelah kita mengalami ada perubahan menjadi petani tanaman hias itu memang luar biasa. Nah efek dari kita menjadi menjadi banyak orang petani tanaman hias itu hasilnya juga bisa merangkul ke kanan kiri kita. Jadi kita mungkin ada 28, tapi ternyata yang bergerak itu tidak cuma 28. Nah kita kan sebagai petani otomatis perlu sekali bantuan dari orang lain yang tidak menanam. Nah, kita kan dalam pengerjaan tanaman hias kan ya butuh tenaga. Nah disitulah termasuk keuntungan yang besar sekali, akhirnya bisa mengangkat tetangga kita, menciptakan lapangan kerja, jelas menciptakan lapangan kerja untuk Tunjungan sini terutama. Nah itu yang luar biasa seperti itu. Jadi akhirnya bisa mengangkat perekonomian dari yang dulu itu kita datar, sekarang bisa naik paribasan, istilahnya kita hidup di desa tapi rezeki kita adalah rezeki kota, tidak kalah dengan rezeki kota. Ini yang diperhatikan di Desa Tunjungan dengan desa yang terpencil di pinggir segoro, ternyata bisa menghasilkan rezeki yang lebih daripada di kota. Itu yang luar biasa sekali. Seperti itu. Nah. Baik pemirsa, perjalanan yang sangat luar biasa yang telah diusahakan oleh para petani tanaman hias di Desa Tunjungan sehingga membuat Desa Tunjungan ini dikenal masyarakat luas dan juga bisa menguntungkan para masyarakat dengan meningkatkan
dan juga menyukseskan ekonomi masyarakatnya. Nah, sebelum closing nih, saya pengen tahu harapan dari para petani di Desa Tunjungan ini untuk kedepannya itu seperti apa? Silakan. Ya mungkin Dari Mas Rianto dulu, Rianto. silakan harapannya Mas Rianto. Harapannya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Mas Rianto, owner dari Rian Kipli Bougainville. Harapan saya sih kedepannya semoga tanaman hias itu makin maju dan makin kompak lagi kita untuk jaga silaturahmi antara petani dan pengonlen. Itu aja. Dan semoga kedepannya lagi kita tambah banyak lagi peminatnya, petaninya, dan yang suka itu makin banyak lagi. Mungkin dari saya sekian. ya mungkin Mas Dari Prapto. Perkenalkan. Harapan bangsa. Perkenalkan dulu, nama saya Prapto, owner dari Kalifloris. Harapan saya semoga tambah maju, semakin tambah banyak budaya tanaman hias di desa kami. Intinya jangan cuma 27, semakin banyak semakin bagus. Intinya barang semakin banyak, kita semakin dikenal di luar daerah kita. Intinya jangan segelintir orang, jadi banyak satu desa pun malah lebih bagus, jadi desa wisata. Intinya semakin banyak itu semakin bagus gitu. Tidak ada kata bersaing. Ya, tidak ada kata bersaing, kita berkeluarga dari 1 sampai jadi banyak itu kita keluarga. Dari Mas Hendiro. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Hendiro Mati dari owner Ariendra Flores. Saya harapannya ke depan ya makin maju tani Bougainville di Desa Tunjungan, makin dikenal di seluruh Indonesia dan banyak peminatnya. Pokoknya itu aja lah, cukup. dari itu Pak itu Dari Pak Turisno, monggo. Harapannya? Harapan Pak. Tunggu. Oke, matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Turisno. Kalau menurut harapan saya, semoga petani Bougainville semakin maju, semakin jaya, dan semoga semakin berkeluarga dan tambah lancar. Dari yang terakhir, silakan harapannya. Semoga sukses. Kalau harapan saya sebagai pemula ya intinya ya, semoga petani Bougainville tambah sukses dan sukses. Amin. Gitu. Amin. Amin. Ya, dan harapan yang terakhir saya itu ya semoga berkah untuk kita semua. Dengan kita kerjasama, kita saling silaturahim, kita saling mengembangkan, kita semoga menjadi masyarakat yang diberkahi, Solid. dengan otomatis diberi rezeki oleh Allah. Dengan kita bersatu secara solid, kita insya Allah bisa untuk sampai kapanpun kita tetap jaya. Insya Allah Tunjungan tetap jaya. Begitu harapan saya. Baik pemirsa, harapan yang sangat luar biasa dari para petani yang ada di Desa Tunjungan. Semoga saya pun juga berharap Desa Tunjungan ini bisa terus menginspirasi seluruh kalangan yang menonton video ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas cerita panjang ilmunya. Saya hanya bisa mendoakan semoga para petani di sini semakin sukses, Amin. jaya, dan Amin. semakin ngeremboko. Amin. Dari saya Zahro sebagai host mengucapkan sekian dari saya dan juga para narasumber. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.